Assalamualaikum semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum karena senyum itu ibadah. Teman-teman, di video kali ini saya membuat soft cookies palm sugar. Gimana buatnya? Yuk sama-sama kita buat ya. Nah teman-teman, yang pertama kita mencairkan margarinnya. Kalau teman-teman mau pakai mentega boleh ya. Pakai metode double boiler. Di sini saya nggak pakai seperti itu karena saya akan mencairkannya sampai mendidih teman-teman ya. Jadi kalau kita buat cake atau bolu itu biasanya menteganya cuma sekedar cair aja udah gitu ya, jadi lemaknya tuh tidak hilang. Tapi kalau ini saya sengaja sampai mendidih supaya cookies yang kita hasilkan itu warnanya cantik dan luarnya garing, dalamnya masih lembut gitu teman-teman ya. Nah kalau sudah mendidih seperti ini, kita matikan kompor, terus kita tuangkan di dalam wadah, tapi pelan-pelan ya teman-teman. Kalau saya sih sarankan didinginkan sebentar aja, hangat-hangat baru kita tuangkan. Ini menghindari wadah kita yang seperti ini tidak langsung pecah gitu ya. Nah kita tuangkan seperti ini, lalu kita masukkan bahan gula pasir dan juga palm sugar. Kalau masih ada yang belum tahu, ini sebenarnya resep aslinya tuh pakai brown sugar ya teman-teman. Bedanya apa? Kalau palm sugar kan brown juga tuh warnanya ya, tapi bahan dasarnya itu beda ya teman-teman. Kalau palm sugar itu aslinya dari aren, pohon aren, atau yang biasa kita kenal gula merah ya. Tuh gula aren, dari pohon aren. Terus kalau brown sugar itu dari gula tebu atau gula pasir yang sudah dimolases gitu teman-teman. Jadi dia itu teksturnya lembab kalau brown sugar ya. Tapi di sini saya ganti pakai palm sugar yang lebih ekonomis. Gitu ya teman-teman. Nah ini tadi kita kembali lagi, sudah kita campurkan gula pasir dan juga palm sugar. Kita masukkan 1 butir telur, kita kocok aja sampai, nggak usah sampai larut ya. Pokoknya dia sudah rada berubah warna seperti ini, boleh kita masukkan per tepung-tepungan ya. Untuk tepung di sini saya pakai 3 macam teman-teman. Pertama tepung protein rendah ya, atau kalau biasa teman-teman pakai tuh mereknya segitiga biru tuh ya, protein sedang maksudnya ya. Kemudian juga ada yang berprotein rendah itu kunci biru kalau untuk pakai cookies, goreng-gorengan gitu ya. Nah kemudian saya pakai tepung maizena atau biasa juga istilahnya tuh tepung cornstarch gitu ya teman-teman. Kemudian ada susu bubuk juga di sini. Nah semuanya saya masukkan seperti ini, kemudian kita satukan sampai semuanya tercampur rata. Misalnya setelah kita campur rata seperti ini, itu kan kelembaban tepung masing-masing berbeda ya teman-teman. Misalnya di tempat saya gimana, di tempat teman-teman gimana. Jadi diperhatikan aja teksturnya. Kalau misalnya kelembekan, ditambahin aja tepungnya ya. Jadi teksturnya itu dia seperti ini. Apa ya? Kering gitu ya teman-teman ya. Tapi nggak kering banget. Lembab tapi nggak padat-padat banget gitu. Kemudian karena namanya tuh cookies coklat chips. Nah, boleh kita tambahin coklat dark compound yang kita potong-potong. Kemudian juga boleh pakai coklat chips seperti ini ya. Lebih banyak, lebih enak teman-teman. Ada juga sih yang nambahin misalnya oats juga boleh ya. Terus juga biji-bijian juga boleh ya, tapi di sini saya pakai coklat chips aja seperti ini. Kemudian ada yang lupa teman-teman ya, setelah saya pakaiin plastik wrap ternyata tuh baking sodanya lupa teman-teman. Jadi teman-teman nanti jangan lupa ya, saat memasukkan tepung-tepungan semua bahan-bahan kering jangan lupa dimasukin baking sodanya
Di sini untung aja sebelum dicetak ini saya inget ya teman-teman. Maklum ya, udah faktor U kali. Jadi ini kita campurkan seperti ini, kemudian kita tutup plastik wrap, masukkan ke dalam chiller atau kulkas dulu. Biarkan kira-kira 1 jaman, terus kita keluarkan, baru kita cetak dan kita oven, gitu ya. Kenapa sih harus masukkan ke kulkas dulu? Satu, itu nanti teksturnya lebih lebih enak lah pokoknya. Dalamnya tuh lebih empuk, keluarnya juga garing. Jadi itu mempengaruhi sebenarnya teman-teman, dan juga tidak terlalu luber ya, atau dia lebih melebar gitu teman-teman. Nah ini setelah 1 jam dari kulkas, teman-teman bisa lihat ya, teksturnya tuh dia rada keras, tapi nggak apa-apa, jangan khawatir, memang seperti itu ya. Untuk cetaknya boleh teman-teman pakai scoop ice cream seperti ini, atau ditimbang juga boleh, atau pakai filling juga boleh teman-teman. Ini hanya karena biar penampakannya itu sama rata ya, dan lebih cantik gitu. Nah ini kemudian kita cetak lagi pakai tangan. Karena kalau pakai scoop aja ternyata kurang bagus. Nah ini kemudian saya tambahin coklat batang ya teman-teman, yang saya potong-potong dadu seperti ini biar lebih kaya coklatnya gitu ya. Nah perbedaan pakai brown sugar yang asli itu, maksudnya resep asli itu pakai brown sugar teman-teman ya. Dia memang lebih dalamnya itu lebih empuk gitu ya. Terus juga tapi sebenarnya sih tidak ada salahnya juga kita ganti dengan ini, selain dia lebih ekonomis dari harga ya, lebih ekonomis palm sugar daripada brown sugar teman-teman. Tapi kalau teman punya boleh, monggo dipakai aja ya. Caranya sama. Dan untuk pembuatan cookies ini itu ada beberapa cara sih ya teman-teman. Ada yang menteganya nggak dicairin, langsung jadi all in one aja. Ada juga yang dicairin seperti ini, jadi macam-macam. Tinggal teman-teman pilih sukanya yang mana ya, karena tiap orang beda-beda caranya. Yang penting hasilnya mirip dan sama. Gitu. Nah ini kemudian setelah kita cetak tadi, kita oven. Tapi jangan lupa ovennya dipanasin dulu ya, kurang lebih 15 menit, pakai api atas bawah, derajatnya karena oven saya kecil, saya pakai 180 derajat. Kemudian kita oven, kita lihat dulu selama 15 menit, kalau dia belum matang kita tambahin lagi. Dan ternyata di oven saya ini 20 menit baru dia matang. Nah ini penampakan baru keluar dari oven ya teman-teman. Jangan ragu. Nah pada saat dia masih panas-panas seperti ini, itu pinggir-pinggirannya bisa kita kita ratakan biar lebih manis lagi penampilannya ya teman-teman, karena dia masih lembek. Jadi dia setelah dingin baru dia set gitu teman-teman. Jadi proses pematangan itu masih berlanjut sebenarnya. Jangan lupa dikemas di dalam toples yang kedap udara, tuh lebih enak teman-teman. Makin lama makin enak ya. Nah ini disajikan lebih enak pakai susu dingin seperti ini teman-teman. Wah dicelupin, dimakan deh. Oke ya teman-teman ya. Nih sekarang kita waktunya mencicipi. Alhamdulillah sudah selesai ya. Nah ini penampakannya, di luarnya itu garing ya teman-teman. Bisa lihat ya. Tuh garing kan atasnya, di bawahnya juga sudah matang. Nah ini kita potek. Kalau dia garing, waktu kita potong seperti ini, itu akan bunyi krek gitu kan teman-teman. Beda ya cookies coklat chips yang tipis-tipis itu, atau juga cookies yang sekarang kita buat ini tuh beda. Saat kita potong dia ada tebel di tengah tuh, empuk teman-teman. Nah kita celup dengan susu dingin seperti ini, lalu kita makan. Waduh, sore-sore sambil ngelihat tanaman di depan teras gitu ya. Waduh, itu nikmat yang mana lagi yang kita dustakan teman-teman. Jangan lupa bersyukur ya apapun itu. Oke ya teman-teman ya,
videonya ditonton sampai habis ya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton, yang sudah like, share, komen, dan juga subscribe. Yang belum, monggo. Jangan lupa tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru saya. Terima kasih ya semuanya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.